Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang siasah dauliyah. Kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Hasan Kamudia, lalu ada dua rekan saya, Dewi Kasanah dan Olivia Wulandari. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Olivia Wulandari. Silakan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai sejarah siasah dauliyah. Pada masa Islam, kekuatan sosial politik Islam pada masa kurang lebih 700 tahun, Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir, sampai Andalusia. Di beberapa kota berdiri beberapa perguruan tinggi, yaitu di Andalusia, Cordoba, Mesir, dan Baghdad. Para mahasiswa bukan saja orang Islam tapi juga orang Kristen, yaitu para anak bangsawan dari pelosok-pelosok Eropa yang jauh. Di dalam kitab Al-Syaibani berbicara antara lain tentang status orang asing dan para duta besar. Pembagian dunia menjadi negeri yang damai, negeri yang netral, dan negeri yang menyerang. Wajibnya menepati perjanjian yang disepakati, etika di dalam peperangan, hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata internasional, dan lain-lainnya. Selanjutnya mengenai pengertian siasah dauliyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional. Lalu ada juga lalu mengenai masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing, dan selain itu juga mengurusi masalah kaum zimmi, lalu perbedaan agama, akad timbal balik, dan sepihak dengan kaum zimmi, dengan juga hudud dan kisos. Atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar negara tersebut, atau bisa disebut dengan politik hukum internasional. Lalu mengenai dasar-dasar siasah dauliyah, yaitu yang pertama mengenai kesatuan umat manusia. Manusia itu adalah umat yang satu. Lalu setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah juga menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Lalu yang kedua yaitu mengenai al-adalah atau keadilan. Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. Banyak ayat-ayat yang berbicara juga mengenai keadilan. Lalu yang ketiga yaitu al-musawah atau persamaan. Manusia memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum. Demikian pula, setiap manusia adalah subjek hukum, lalu juga bisa dikatakan penanggung hak dan kewajiban yang sama. Yang keempat, yaitu mengenai karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Karena kehormatan manusia inilah maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum, komunitas, dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. Lalu yang kelima mengenai tasamuh atau toleransi. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Penolakan dengan yang lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya, setidaknya akan menetralisir ketegangan. Next. Lalu yang keenam yaitu kerjasama kemanusiaan. Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas. Kerjasama di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan.
Kerjasama ini juga diperlukan karena adanya saling ketergantungan baik antar individu maupun antar negara di dunia ini. Lalu yang ketujuh mengenai kebebasan, kemerdekaan atau bisa disebut dengan al-hurriyah. Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian bisa disebut kebebasan bukanlah kebebasan yang mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah. Lalu yang kedelapan, perilaku moral yang baik atau akhlakul karimah. Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam di dalam hubungan antar manusia, lalu juga antar umat dan antar bangsa di dunia ini. Selain itu, prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, termasuk flora dan fauna. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi. Selanjutnya, mengenai hubungan internasional. Yang pertama, hubungan internasional di waktu damai. Menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa hukum asal hubungan internasional ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengacu pada ayat-ayat perang, yaitu Al-Baqarah ayat 216, An-Nisa ayat 74, Al-Anfal ayat 65, dan At-Taubah ayat 29. Dan terdapat sabda Nabi, yaitu saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Dan kesimpulan ini adalah inti hukum asal dalam hubungan internasional adalah perang. Pendapat yang kedua adalah sebaliknya, bahwa hukum asal dalam hubungan internasional adalah damai. Alasannya, perang itu diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu menolak kezaliman, menghindari fitnah dalam rangka mempertahankan diri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Adapun hadis Nabi di atas menurut kelompok ini berlaku bagi orang atau kelompok yang merasuki atau memerangi Islam untuk menolak kezaliman mereka. Selain itu, pemaksaan di dalam memeluk agama pun tidak diperkenankan. Next. Yang kedua, yaitu hubungan-hubungan internasional di waktu perang. Sebab terjadinya perang. Pertama, mempertahankan dari kitab-kitab sejarah tarikh, cara Nabi Muhammad SAW menghimpun kekuatan dan mempertahankan negeri Madinah dari serangan-serangan musuhnya, yaitu orang kafir Quraisy dalam perang Badar. Bukan Nabi yang menyerang, akan tetapi musuh Nabi yang menyerang ke Madinah. Kedua, dalam rangka dakwah, perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin jalannya dakwah. Artinya, dakwah kepada kebenaran dan keadilan, serta pada prinsip-prinsip yang mulia tidak boleh dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun. Dan yang ketiga, terdapat etika dan aturan perang di dalam siasa dauliyah, yaitu dilarang membunuh anak, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang, dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang, bersikap sabar, berani, dan ikhlas, dan yang terakhir yaitu tidak melampaui batas. Next. Selanjutnya yaitu pembagian negara dalam Islam. Jumhur ulama membagi negara kepada dua bagian, yaitu Dar al-Islam, atau Dar al-Waqaf, Dar al-Tauhid, dan al-Haq atau Dar al-Fasid, dan atau Dar al-Syed. Sementara ulama Syafi'iyah menambahkan kategori Dar al-Ahad atau Dar al-Aman di samping keduanya, yaitu Dar al-Ahad artinya adalah negara-negara yang berdamai dengan Dar al-Islam. Dengan perjanjian tersebut, maka semua penduduk Dar al-Ahad tidak boleh diganggu jiwanya, hartanya, dan kehormatan kemanusiaannya. Meskipun penduduknya tidak beragama Islam, mereka diperlakukan seperti orang Islam dalam arti dilindungi hak-haknya. Next.
Pembagian penduduk dalam Islam dengan berlandaskan pada agama yang diyakini seseorang, mempertimbangkan negara yang menjadi tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian dengan pemerintahan Islam. Para ulama fikih membagi kewarganegaraan seseorang menjadi muslim dan atau non-muslim. Orang non-muslim terdiri dari al-jimmi, musta'min, dan harbiyun. Penduduk Dar al-Islam terdiri dari muslim, al-jimmi, dan al-musta'min, sedangkan penduduk dari Dar al-Ahad, Dar al-Harb terdiri dari muslim dan harbiyun. Ya. Terus selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Haifah. Masih dalam pembagian penduduk dalam Islam ya. Yang pertama ada muslim. Berdasarkan tempat menetapnya, muslim dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Pertama, mereka yang menetap di Dar al-Islam dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan Dar al-Islam, termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang Islam yang menetap sementara di waktu Dar al-Islam sebagai musta'min dan tetap komitmen kepada Islam serta mengakui pemerintahan Islam. Kedua, muslim yang tinggal menetap di Dar al-Harb dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke Dar al-Islam. Status mereka, menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, sama dengan muslim lainnya di Dar al-Islam. Harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara. Namun menurut Abu Hanafiyah, mereka berstatus sebagai penduduk harbiyun, karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin. Yang kedua ada al-zimmi. Kata zimmah berarti perjanjian atau jaminan dan keamanan. Mereka, yaitu orang-orang kafir, berada dalam jaminan keamanan kaum muslim berdasarkan akad zimmah. Implikasinya adalah mereka termasuk ke dalam warga negara Darul Islam. Akad zimmah mengandung ketentuan untuk membiarkan orang-orang non-muslim tetap berada dalam keyakinan atau agama mereka. Di samping menikmati hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perhatian kaum muslim, syaratnya adalah mereka membayar jizyah serta tetap berpegang teguh terhadap hukum-hukum Islam di dalam persoalan-persoalan publik. Landasannya adalah penarikan jizyah dari al-Zimmi, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 29. Unsur-unsur seseorang dikatakan al-Zimmi yaitu yang pertama non-muslim, baligh, berakal, laki-laki, bukan budak, tinggal di Dar al-Islam, dan mampu membayar jizyah. Yang dikatakan non-muslim adalah ahl al-kitab, murtad, dan orang-orang musyrik. Yang ketiga ada musta'min. Menurut ahli fikih, musta'min adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia muslim maupun harbiyun. Menurut Al-Dasuki yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya Fikih Siyasah, antara musta'min dan mu'ahid mempunyai pengertian sama. Mu'ahid adalah orang non-muslim yang memasuki wilayah Dar al-Islam dengan memperoleh jaminan keamanan dari pemerintah Islam untuk tujuan tertentu. Kemudian ia kembali ke wilayah Dar al-Harb. Yang keempat, harbiyun. Kafir harbi adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di dalam perjanjian jimah perjanjian jimah kaum muslim, baik itu orang kafir mu'ahid atau musta'min, ataupun bukan kafir mu'ahid dan kafir musta'min. Ditinjau dari aspek hukum, kafir harbi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kafir harbi hukman, artinya secara de jure atau secara hukum, kafir harbi. Dan kedua, kafir harbi fi'lan atau kafir harbi hakikatan, secara de facto, atau yakni orang-orang kafir yang tengah berperang atau memerangi kaum muslim. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.